warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin berbagi praktik baik yang saya sudah lakukan, yaitu bagaimana optimalisasi pendampingan pengawas satuan pendidikan melalui komik drama. Komik drama ini adalah akronim dari kombinasi microsite dan drive bersama. Dilatar belakangi dengan yang pertama, ketika kita melaksanakan pendampingan atau supervisi, kita harus melakukan kunjungan. Kunjungan itu dilakukan untuk banyak sekolah, itu sangat memberatkan. Kadang-kadang kalau harus bepergian sendiri, tidak bareng-bareng sama teman, itu tentu menjadi salah satu tantangan besar. Sedangkan sekolah binaan itu tidak semuanya berada di perkotaan, banyak di daerah-daerah kecamatan yang tantangan jarak dengan waktu itu terasa sangat berat. Kemudian yang kedua, supervisi yang saya lakukan itu betul-betul berbasis kertas. Kemudian untuk mengantisipasi hal ini, maka saya berinisiatif untuk membuat sebuah drive. Drive ini bisa dijadikan sebagai sarana kolaborasi di antara saya selaku pengawas dengan semua sekolah-sekolah binaan saya dan guru-guru binaan saya. Salah satu fitur yang saya manfaatkan di sini yang ada di akun belajar disebut dengan drive bersama. Jadi saya memanfaatkan drive bersama khusus untuk semua sekolah-sekolah binaan saya dan guru binaan. Ini ada link kegiatan praktik baik dari Pendong Guruan, dari salah satu guru di SMA Negeri 3. Dan di sini juga ada Google Form untuk mendapatkan umpan balik. Saya menghimbau mereka untuk menonton praktik baik guru tersebut, lalu mereka memberikan umpan balik. Nah, begitu juga dengan praktik baik teman-temannya yang lain. Itu saya harapkan mereka akan masukkan. Jadi, di sini adalah sarana mereka untuk saling belajar bersama-sama dengan sesama teman guru dalam wilayah pendampingan saya. Selanjutnya, untuk memudahkan mobilisasi saya, maka ini kan berada di dalam laptop ya Bapak Ibu, ini ada di dalam laptop. Maka salah satu yang saya buatkan adalah yang disebut dengan microsite. Kombinasi microsite dengan drive bersama. Jadi microsite ini adalah web mini. Di dalamnya ini Bapak Ibu, ini tampilannya. Ini tampilan kalau di HP Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin, saya punya microsite ini ada dalam bentuk link, sedangkan ini dalam bentuk barcode. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya buka regulasi, saya klik regulasi. Nah, jadi ini cukup memudahkan. Jadi bagi saya, kenapa saya mengambil inisiatif solusi tadi itu adalah seperti ini. Jadi tidak perlu lagi saya harus berbagi file berulang-ulang kali. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya di handphone. Manfaatkan ada fitur dibagikan atau share with me, dibagikan kepada saya. Ini biasanya kalau kita mendapatkan link-link dari grup atau dari tempat lain. Nah, di sini saya memanfaatkan drive bersama khusus untuk semua sekolah-sekolah binaan saya dan guru binaan. Di sini saya sudah membuatkan folder. Nah, folder ini saya isi dengan semua sekolah binaan saya. Kemudian selain itu ada beberapa folder tambahan yang saya berikan. Folder tambahan ini yang saya anggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, di drive bersama ini bukan hanya saya selaku pengawas yang memasukkan file atau yang mengunggah file atau folder, tetapi semua guru dan semua kepala sekolah bisa memasukkan file atau dokumen yang mereka akan unggah. Jadi misalnya ini karena ini adalah ajang kolaborasi antara pengawas dengan satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya saya membuka SMA 3, mohon izin, saya misalnya membuka SMA Negeri 3 Mamuju. Nah, di SMA Negeri 3 Mamuju ini ada beberapa folder yang sudah dibuat yang berkaitan dengan apa tugas dan peran dari masing-masing di sekolah tersebut. Kita tahu di sekolah itu ada pendidik, jadi di sini saya buatkan folder pendidik. Di dalamnya di sini ada beberapa atau ada nama-nama dari pendidik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian selain folder pendidik, di sini saya ada folder kurikulum. Jadi folder kurikulum ini adalah folder yang memang biasanya
dibagikan atau dibuat oleh pihak kurikulum atau Wakasek kurikulum dan timnya. Di sini yang memasukkan ini adalah Wakasek kurikulum. Jadi bukan saya yang memasukkan ini Bapak Ibu, mereka yang memasukkan folder ini setelah saya membuatkan foldernya, mereka yang masukkan folder-folder ini. Jadi di sini ada dokumen kurikulumnya, ada dokumen KSP-nya, ada jadwal, kalender, rapor, ada SK pembagian tugas, ada CP kurikulum dan lain sebagainya. Dan ini akan berkembang terus, ya. Ini akan berkembang sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah. Kemudian ada untuk humas, ada juga untuk kesiswaan, ada pula untuk sarpras, dan ada untuk administrasi atau ketatausahaan. Nah, bagaimana caranya orang ini bisa memasukkan file-file ini? Yaitu dengan cara saya mengatur keanggotaan. Jadi di sini kita kelola anggota. Nah, ini Bu Bapak, di kelola anggota ini saya selaku pembuat atau pengelola dari folder ini, saya memasukkan semua guru, semua pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki akun belajar. Jadi orang yang kita masukkan ke sini adalah orang-orang yang sudah memiliki akun belajar. Nah, ketika kita memasukkan mereka, di sini akan ada aturan apakah mereka pengelola konten. Ini kalau saya klik, saya akan memilih apakah peran orang itu sebagai pelihat saja, apakah pengomentar, apakah dia kontributor, apakah dia pengelola konten atau pengelola. Nah, akses yang tertinggi itu adalah pengelola. Karena pengelola ini bisa mengelola konten, artinya membuat konten, membuat foldernya dan sebagainya. Kemudian dia bisa menambahkan orang dan bisa mengubah setelan. Jadi setelannya maksudnya di sini apakah ini bisa dilihat oleh siapa saja ataukah hanya terbatas kepada orang yang memiliki akses. Nah, saya mengambil inisiatif. Yang saya ambil sebagai pengelola itu hanya beberapa orang saja. Karena ini peran yang tertinggi, akses yang tertinggi di sini. Jadi pengelola ini hanya beberapa orang. Di antaranya yang saya ambil itu adalah dari unsur kepala sekolah, wakaseknya, baik itu kurikulum, humas, sarpras atau kesiswaan, dan KTU-nya, ya Bapak Ibu. Karena mereka bisa mengelola orang. Jadi kalau dia bisa mengelola konten. Kemudian untuk guru-guru yang lain, ini kita masukkan dia, berikan dia akses sebagai pengelola konten. Nah, guru yang diberi akses sebagai pengelola konten bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa memindahkan, menghapus, dan membagikan konten. Tetapi dia tidak bisa menambahkan orang. Misalnya kalau ada guru baru ataukah ada staf baru yang akan kita masukkan, dia tidak bisa memasukkan kecuali si pengelola. Nah, kalau kontributor dia hanya bisa menambah dan mengedit file. Jadi dia tidak bisa memindahkan, tidak bisa menghapus, dan tidak bisa membagikan konten. Begitu pula dengan pengomentar, jadi hanya bisa melihat sama dengan pelihat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau ini sudah kita buatkan, jadi orang-orang yang ada di sini ini sudah terlihat berapa jumlah orang yang masuk sebagai member di SMA Negeri 3. Jadi kalau dikurangi dengan saya sebagai pengelola, maka jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah terdata di drive bersama ini sejumlah 30 orang. Nah, mereka itu semuanya bisa memasukkan file-file. Jadi kalau kita lihat salah satu contoh ini Pak, saya buka satu contoh dari folder pendidik atas nama misalnya ini Pak Ismail. Nah, Pak Ismail ini sudah memasukkan perangkat pembelajarannya yaitu kelas 10. Nah, di sini dia sudah ada analisis CP-nya, dan di sini ada dua macam file yang masuk, ada file PDF dan ada file Word yang dia masukkan. Ya. Ini memudahkan saya, Ibu dan Bapak, untuk memantau atau mengecek apakah guru tersebut, apakah teman-teman pendidik di sekolah tersebut sudah memasukkan perangkatnya, sehingga saya kalau misalnya berkunjung ke sekolah tidak perlu lagi meminta dokumen dalam bentuk print out. Jadi kita sudah paperless, ya, itu salah satu kemudahannya. Kenapa menggunakan drive bersama.
Selanjutnya Ibu dan Bapak, selain SMA Negeri 3, jadi saya ulang lagi ke sini, ini juga ada SMA IT Buah Hati, begitu juga. Jadi sudah ada beberapa di sini yang sudah dimasukkan, termasuk ini dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah dokumentasi ketika saya berkunjung ke sekolahnya, atau bisa juga dokumentasi ketika mereka ada kegiatan di sekolah, mereka cukup masukkan di sini. Salah satu kelebihan dari drive bersama ini adalah tidak perlu lagi kita share file, atau sekolah atau teman guru share file berulang-ulang. Contoh misalnya, ketika ada guru butuh SK pembagian tugas, itu cukup satu kali saja tata usaha ataukah kurikulum memasukkan file itu ke dalam folder, maka teman-teman yang lain cukup satu kali bisa ambil langsung di situ. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak pakai WA? WA kan lebih gampang. Mohon maaf Bapak Ibu, ini pengalaman saya juga. Kadang-kadang kalau ada file yang kita masukkan ke WA, itu gampang tertindis. Kita scroll, kita cari, kita scroll, kita cari. Apalagi kalau dokumen itu sudah lama dikirim oleh teman-teman di grup, ya, tertimpa dengan percakapan-percakapan lainnya atau file-file lainnya. Sementara kalau di sini ini akan terjaga selama akun ini ada dan selama drive bersama ini ada. Jadi selalu terarsip. Maka ini bisa menjadi salah satu arsip digital sekolah dan arsip digital pendampingan kita. Nah, ketika kita misalnya tidak bisa berkunjung ke sekolah, lalu ada informasi penting atau dokumen penting yang akan kita sampaikan, maka dokumen itu cukup kita masukkan saja ke drive bersama sesuai dengan kategorisasinya. Misalnya kalau dia adalah referensi kurikulum, misalnya ada panduan, ada handout, ada modul, maka saya cukup memasukkan saja ke sini semuanya. Nah, ini cukup satu kali saya kirim dan semua sekolah binaan saya dan guru-guru itu sudah bisa langsung mengambil dari sini, langsung membaca dari sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada teman-teman juga seperti itu, ini juga ada instrumen. Misalnya instrumen ini bisa langsung diakses oleh teman-teman di sekolah binaan saya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ada praktik baik. Nah, di sini ada regulasi. Jadi regulasi ini adalah kumpulan aturan, ya, mulai dari misalnya undang-undang, Permendikbud ataupun surat edaran ataupun keputusan kepala BSKAP, itu semua ada di sini. Nah, selanjutnya Ibu Bapak ada lagi yang saya buat satu. Nah, ini yang disebut dengan praktik baik. Kenapa? Di sini di praktik baik saya berharap, saya menghimbau teman-teman guru di guru binaan saya, semua yang sudah punya praktik baik, saya meminta mereka untuk memasukkan link praktik baiknya. Kalau linknya itu dalam praktik baiknya sudah diunggah dalam video, maka saya akan meminta mereka untuk mengunggah masuk ke sini linknya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu yang sudah mereka masukkan. Ini ada link kegiatan praktik baik dari Pendong Guruang, dari salah satu guru di SMA Negeri 3. Dan di sini juga ada Google Form, link Google Form untuk mendapatkan umpan balik. Nah, di sini nanti teman-teman guru dari sekolah lain yang merupakan binaan saya, bukan hanya dari SMA 3, dari semua sekolah binaan saya menghimbau mereka untuk menonton praktik baik guru tersebut, lalu mereka memberikan umpan balik. Nah, begitu juga dengan praktik baik teman-temannya yang lain. Itu saya harapkan mereka akan masukkan. Jadi di sini adalah sarana mereka untuk saling belajar bersama-sama dengan sesama teman guru dalam wilayah pendampingan saya. Di sini juga sudah ada baru 2 orang yang memasukkan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk memudahkan saya, mobilisasi saya, maka ini kan berada di dalam laptop ya Bapak Ibu, ini ada di dalam laptop. Maka salah satu yang saya buatkan adalah yang disebut dengan microsite. Nah, tadi kan komik drama, kombinasi microsite dengan drive bersama. Nah, untuk microsite Bapak Ibu, saya buka dulu. Apakah layar ini bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya. Ya, saya buka dulu microsite saya. Ini juga microsite-nya saya buat di akun Belajar ID saya. Jadi microsite ini adalah web mini ya. Ibaratnya ini adalah web mini, web pribadi yang saya buat.
Di dalamnya ini Bapak Ibu, ini tampilannya. Ini tampilan kalau di HP Bapak Ibu ya. Ini tampilan di HP. Ini pendampingan saya. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini apa tadi yang ada di Google Drive? Apa tadi yang ada di Drive bersama itu saya masukkan di sini. Jadi ketika misalnya saya buka SMA PGRI Papalang, maka yang terbuka adalah Drive bersama dari SMA Papalang. Kalau saya mengklik SMA IT Buah Hati, maka yang akan muncul adalah Drive bersama dari SMA Buah Hati. Nah, saya mohon izin karena kalau saya buka ini Bapak Ibu tidak bisa kelihatan regulasinya, tapi saya mohon izin untuk menggunakan handphone ya, karena ini digunakan di handphone sebenarnya Bapak Ibu. Nah, saya buka dulu. Tapi bisa Pak. Ya, jadi ini HP saya Pak ya. Jadi kalau saya gerakkan HP saya maka akan kelihatan. Ini saya buka dulu. Bapak Ibu bisa lihat ya perubahannya. Muncul aja. Oh, tidak muncul ya? Yeah. Oh, tunggu Pak. Muncul. Oh, muncul. Pak Rahmat. Pak Aji bisa lihat ini tangkapan layar saya Pak yang tampilan setengah Ibu. muncul setengah. Oh ya, mohon maaf kalau di laptop saya alhamdulillah. Ya mungkin Pak. Jadi mohon izin saya buka dulu WA saya, kemudian saya scroll, saya cari dulu. Nah ini Ibu dan Bapak, saya punya microsite ini ada dalam bentuk link ya, yang ini dalam bentuk link, sedangkan ini dalam bentuk barcode. Jadi kalau misalnya saya ke sekolah, saya cuma membawa HP, tak perlu lagi saya membawa laptop. Misalnya kalau misalnya saya tidak membawa laptop, tidak apa-apa karena sudah ada microsite saya di HP ya, jadi tidak wajib lagi, kecuali kalau memang ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan. Misalnya biarpun misalnya kita harus memaparkan materi, kalau selama materi itu ada di drive bersama kita simpan atau ada di drive kita, maka cukup bawa HP saja, nanti kita pinjam saja laptopnya orang di sekolah untuk kita pakai. Nah, yang penting sudah ada di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Saya punya microsite. Jadi kalau saya klik linknya, maka terbukalah ini tadi. Ya, ini Pak. Ini yang di HP ya Pak, bukan di laptop. Ini yang muncul dari HP. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya buka lagi tadi regulasi. Saya klik regulasi. Di sini kan minta pilih akun mana. Nah, tadi akun yang saya pakai adalah akun belajar, maka saya harus login atau memilih akun belajar. Saya klik OK. Nah, ini Bapak Ibu, semua regulasi yang tadi saya sudah masukkan itu bisa saya ambil dari sini, bisa saya lihat kembali di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ini cukup memudahkan. Jadi bagi saya, kenapa saya mengambil inisiatif solusi tadi itu adalah seperti ini. Jadi tidak perlu lagi saya harus berbagi file berulang-ulang kali. Misalnya karena ada lagi Bu minta bisa di share ulang, tidak perlu lagi seperti itu. Satu kali saja saya masukkan ke Google Drive bersama, mereka sudah bisa melihat. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya di handphone ya. Jadi ada instrumen, ada pendampingan atau supervisi, ada praktik baik tadi, ada referensi, ada regulasi, ada sekolah yang saya dampingi. Nah, selanjutnya kita kembali tadi ke sini. Jadi ini semua Bapak Ibu, kalau saya buka, nah semua referensi yang tadi ada di drive bersama, semua akan muncul di sini. Ini paparan, ada modul, ada panduan, kemudian ada materi lain-lain, semua materi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekedar berbagi dari saya. Jadi kita bisa juga buatkan teman-teman. Kita juga misalnya pengawas provinsi, ini bisa juga Bapak Ibu kita buat seperti ini. Jadi ini instrumen, ya ini instrumen masih sedikit yang saya masukkan. Ya Bapak Ibu, belum terlalu banyak. Ini instrumen-instrumen yang sudah pernah kita pakai kemarin waktu masih menggunakan peran yang sebelumnya Bapak Ibu.
ya. Masih kurikulum yang 2013 dan ada beberapa dari instrumen untuk kurikulum Merdeka. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Kalaupun ini bermanfaat dan Ibu Bapak ingin mengadopsi, ingin juga melakukan hal yang sama untuk sekolah binaannya, ya saya persilahkan, karena ini kan bukan milik pribadi saya, hanya kebetulan memanfaatkan ini untuk memudahkan saya dalam berbagi, dalam mendampingi sekolah-sekolah binaan saya. Makanya kenapa saya mengatakan optimalisasi. Jadi bukan berarti pendampingan itu tidak jalan, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan. Kalaupun sewaktu-waktu kita dalam keadaan ada urusan atau ada tidak bisa langsung ke sekolah pada saat itu, maka pendampingan kita tetap bisa berjalan dengan salah satunya ini, memanfaatkan aplikasi atau memanfaatkan digital ya. Jadi kita lakukan pendampingan digital, bukan lagi pendampingan yang konvensional, meskipun kita tetap harus berada di sekolah. Jadi kita bisa memeriksa dulu, misalnya kalau ada kepala sekolah seperti kemarin yang sudah saya lakukan, saya minta dulu KSP-nya, saya minta untuk dia share filenya, kemudian saya baca, saya beri highlight apa yang perlu diperbaiki, lalu dikirim balik. Nanti kalau kita kunjungan ke sekolah, maka kita tinggal menandatangani lembar validasinya. Begitu pula dengan teman-teman yang lain untuk guru-guru. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau sudah lebih dari 10 menit waktu yang saya gunakan. Semoga ini ada manfaatnya. Dan nanti saya akan share format Google Form untuk pemberian umpan balik atas praktik baik yang saya sudah lakukan. Bapak Ibu mohon kiranya untuk diisi, itu untuk menjadi lampiran dari naskah atau video berbagi praktik baik saya. Terima kasih banyak Pak Korwas, terima kasih juga Pak Haji Sarip atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa memang lebih efisien. Poin utamanya banyaknya sekolah binaan dan letak tempat yang jauh. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan berbagi praktik baik Ibu Maryam. Itu sangat membantu temannya bagi saya pribadi. Hanya saja mungkin kita perlu pertemuan luring, praktik secara langsung.